Guys, kita lagi bareng sama siapa nih namanya? Ini? 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 Oke, lu? Halo Buisin. Ajarin dong, Om aja ajarin aku gimana cara main ini. Sini dong. Ayo lu, coba lu bisa nggak lu? Wah, ini mah makanan tiap hari, Pak. Nah, gimana caranya? Kan Panji. Halo. Apa? Alhamdulillah. Ini lagi main ini nih Bang nih, pengen tahu nih caranya nih, belajar sama Jalu. Kayak gini, Pak. Tuh caranya. Ini. Sini. Boleh, ayo. Ya, bentar ya, iya sama-sama. Yuk. Gimana caranya? Coba ajarin dong. Masukin, Nah. gelakin satu. Nih. Nah, dua juga boleh lah. Terus kayak gini. Dikit. Nah. Susah ya? Coba, Cil. Aduh, susah gimana sih katanya? Susah ya? Itu kan bisa. Gue nggak bisa susah. Gimana sih caranya? Coba kak. Pas dapat langsung tes. Oh, ini caranya. Aduh. Ternyata gini doang main lato tuh. Gitu lu. Ayo lagi lu. Males. Kenapa gak lu? Kenapa? Ini gini doang lo caranya lu tuh. Gitu doang. Cuma emang susah. Coba lagi lu. Tuh, 2, 3. Tuh, susah ya ini. Lagi, coba. Ayo sama kamu ya. 1, 2, 3. Susah, bener susah. Pramuka bisa nggak? Oh, coba pramuka nih. Bisa begitu ya? Gaya apa lagi? Gimana? Nah itu coba itu bisa tuh. Kok anak-anak bisa sih? Bocil kok bisa sih? Gue bingung udah. Wih, satu. Oh bisa gue sekarang tahu. Halo teman-teman, Sampurasun, assalamualaikum, salam budaya, salam lestari. Aku lagi silaturahmi nih sama Galuh. Galuh, silakan ceritain sosok beliau, kakanda kita siapa dan adik kita siapa. Silakan. Alhamdulillah malam hari ini aku ajak Panji ini ke rumahnya Ki Haryo untuk Kusmono. Ini adalah dalang termuda, dalang kondang yang ada di Tegal. Dalang kondangan. Mending kondangan ada dalang, moga-moga amin. Dan di sini itu tempatnya pusatnya seni. Banyak wayang di Tegal Dan masih ada. Ini Karena Ki Haryo yang masih peduli dengan budaya dan kesenian bangsa. Dan ada juga loh YouTube sama Instagramnya di sini guys. Putra Satria Laras. Nah itu silakan di subscribe dan kalian bisa belajar budaya dan tradisi Indonesia melalui wayang kulit, wayang golek dan lain-lain. Bareng-bareng belajar lah. Kalau adik kita yang satu ini siapa nih? Ki Haryo ini. Kenalin dong. Beliau adalah putranya Habib Badar. Beliau seorang asma sih Habib. Nama siapa? Muhammad Hasan, putranya Habib Badar. Beliau seorang Habib Badar itu seorang habaib, ulama besar di Tegal yang memang meskipun habaib tapi jiwanya itu Jawa banget. Alhamdulillah. Jarang Semoga terwarisi ke putranya. Amin. Udah ikut Udah ya? selawatan terus. Alhamdulillah.
Panji udah bisa silaturahmi ke Sanggar Putra Satya Lara. Makasih ya, karena tujuan aku sekarang itu di beberapa bulan ini memang kita muter, kita silaturahmi ya. Jadi get the style silaturahmi formatnya. Kenapa? Karena dengan silaturahmi aku bisa tahu dan mengenal Indonesia itu bagaimana, seperti apa kultur, perilaku, serta tradisi orang-orang Indonesia. Karena yang namanya sesuatu yang pakai batu itu ada dua. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Keren ini. Dan itu bisa dapatnya dari silaturahmi. Ini kan tujuan main ke sini nih teman-teman. Kita harus tahu sejarah dari yang namanya budaya itu jadi perahu ya. Perahu untuk para wali songo menyairkan Islam di Indonesia. Ya, betul. Iya kan, lewat budaya dan kesenian. Gimana sih cerita awal sejarahnya itu Ki Haryo bisa sampai pakai wayang, terus Kanjeng Sunan Kalijaga juga pakai beduk. Nah kalau ini untuk di Tegal sendiri, wayangnya ini wayang apa? Terus siapa yang bawa pertama kali untuk mengenalkan wayang jenis wayang kulit Tegal? Ya Haryo. Kalau kita bahas dua ya berarti satu tentang wali, tentang para wali yang menyebarkan Islam menggunakan wayang. Yang kedua spesifik wayang cepak di Tegal nih. Wayang Tegal ya, khas Tegal, wayang golek tapi khas. Bedanya sama wayang Jawa Barat apa sih? Kalau wayang Jawa Barat itu kan wayang Purwa ya, kitabnya Ramayana Mahabharata. Ya berarti kayak Pandawa Kurawa. Tapi kalau wayang cepak sebenarnya luas kan, nggak cuma hanya di Tegal. Dari Cirebon sampai Batang, Jawa Tengah. Itu wayang cepak punya ciri khas sendiri. Itu ceritanya cerita dari legenda, cerita kerajaan. Jadi kalau orang Jawa bilang babat, cerita babat, asal usul tempat, asal usul kejadian dan sebagainya. Berarti sejarahnya ada ya? Ada. Jadi lakonnya itu berdasarkan cerita-cerita rakyat biasanya. Berarti emang bukan ke arah Mahabharata atau Ramayana yang mengarahnya ke Bagawan Diva nih. Lebih ke arah ini mah keaslian Nusantara aja. Iya, betul. Kisahnya pun kerajaan-kerajaan Nusantara. Gokil. Ini apa aja nih, karakter apa aja? Ini ada dari Kolbuser juga di sini. Jadi ngapain di sini? Nah ini salah satu metode kita para seniman tradisi untuk mendekatkan diri kepada generasi muda nih. Ini mengupgrade karakter yang memang lagi viral zaman sekarang. Itu sama kan, ada sinkronisasinya ketika para wali songo itu menyebarkan Islam menggunakan kebudayaan. Dulu para wali kenapa nggak langsung menyebarkan Islam? Coba logikanya gini ya, kita turun ke tanah Jawa nih, kita bawa Islam. Kemudian kita belum kenal sama orangnya itu, kemudian kita manggil, sini, mau tahu tentang sholat apa enggak? Orangnya kabur. Mau tahu Nabi Muhammad enggak? Kabur orangnya. Enggak kenal. Kita belum kenal dia belum kenal kita. Akhirnya para wali itu, wabil khusus Sunan Kalijaga, sebenarnya bukan hanya Sunan Kalijaga. Ada siapa lagi? Sunan Bonang itu juga mengembangkan meskipun bukan wayang ya. Ada yang mengembangkan tembang, ada yang mengembangkan gamelan, ada yang mengembangkan bentuk wayang itu juga. Tapi tokoh utama gamelannya, garda terdepannya itu Sunan Kalijaga. Sama itu. Kenapa waktu para wali pencetusnya? Betul. Kenapa para wali itu mendekatkan diri menggunakan kebudayaan, menggunakan seni? Wali yang dari Jawa kan memang Sunan Kalijaga. Oh iya kan? Iya. Sunan. Iya. Yang lainnya? Yang lainnya itu keturunan dari Arab semua. Nanti kalau pengen ada buku yang recommended itu buku Atlas Wali Songo karyanya Kiai Haji Agus Sunyoto almarhum. Ada yang bisa dijual? Dijual di Tokopedia dan ada semua gitu. Kenapa menggunakan kebudayaan? Jadi kebudayaan, wayang, gamelan, tatanan aturan Jawa itu kan sudah ada sebelum Islam masuk ke dalam tanah Jawa kan. Nah, makanya Sunan Kalijaga menggunakan kebudayaan supaya apa? Menyentuh masyarakat dengan yang mereka sudah senangi dulu. Nah, kalau orang itu sudah senang, kan kenal kita lebih gampang kan? Wong kita satu frekuensi katakanlah. Berarti beliau dalang juga ya? Ya dalang juga. Iya. Nah, kemudian dikembangkanlah kitab Ramayana Mahabharata menggunakan pendekatan Islam. Contoh lakon wayang yang paling fenomenal itu adalah lakon wayang Dewa Ruci. Itu memang katanya itu buatan Sunan Kalijaga. Itu kalau ilmu tasawufnya, cerita Dewa Ruci itu adalah pertemuan antara sukma dengan raga, roh dengan jasad. Gimana tuh maksudnya?
Lah harusnya naga payang nih. Komplit. Jangan ceritain di sini. Tadi terlalu panjang. Kalau misalkan Ki Harjo kan posisinya kalau misalkan di wayang itu kan lengkap dengan karakter yang dimainkan. Justru sekarang harus ceritakan dulu biar menarik dan orang-orang bisa tahu nih. Ini kalau misalkan dipentaskan lebih keren lagi guys. Jadi tinggal hubungi beliau di sini. Ya Habib ya. Iya. Jadi emang banyak gubahan Sunan Kalijaga. Memang kan mungkin kitab Ramayana Mahabharata itu kentalnya itu kan, ya, karena memang Hindu dan Buddha kan sudah masuk dulu ke Nusantara ini. Makanya banyak adaptasi Sunan Kalijaga yang memang untuk mendekatkan Islam kepada masyarakat Jawa. Contohnya tokoh Punakawan. Nah Punakawan ini di Mahabharata ini nggak ada. Ada kan? Di sini kok ada sih? Di sini ada. Kalau Sunan Kalijaga itu kan gini, Sunan Kalijaga itu kan hidup di era kerajaan-kerajaan, raja-raja. Nah, Punakawan ini kan sebenarnya rakyat biasa kan. Tapi mereka itu punya pikiran berlima ya kalau saya. Berempat. Ya? Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Kalau di Sunda, Semar, Cepot, terus Dawala sama Gareng. Kalau di Tegal itu Cepotnya diganti Lupit, Garengnya diganti Selenteng, itu kalau di Tegal. Nah, Punakawan ini kan rakyat biasa. Tapi mereka sering punya pemikiran out of the box yang kadang-kadang si raja ini nggak memikirkan itu. Kalau rakyat itu kan pikirannya lebih santai, pikirannya lebih tenang. Jadi untuk melihat masalah itu bisa lebih objektif, katakanlah seperti itu kan. Makanya Semar ini bisa disebut pamomong atau pengayom. Jadi Punakawan ini kan sebenarnya fungsinya mendampingi tuannya, mendampingi rajanya. Yang kadang-kadang rajanya itu tidak bisa memberikan solusi ke masyarakat, lewat ide-idenya Punakawan bisa memberikan solusi. Itu kali ya kalau di dia mah nilai-nilainya sih. Iya, mau dilihat kan masih ada Krishna kan kalau Pandawa itu. Ilmu yang memang mbah-mbah kita dulu ciptakan dan berhasil menciptakan tatanan sehingga Nusantara ini berbagai suku tapi bisa rukun banget. Rukun, makanya itu. Dan ini ada karakter wayang cepak namanya. Iya. Kalau karakter barunya yang mana aja? Nah, ini karakter baru, ini sih karakter modern ya Kang? Iya. Contoh ini Om Deddy Corbuzier. Amit ya Om, saya pegang. Izin nggak Om? Izin nggak? Saya kemarin nggak berani soalnya pas ketemu. Izin nih Om. Gawat. Jangan disomasi ya Om. Terus ini ada Mbah Limbat. Nah, ini juga ada saya wayang Cristiano Ronaldo. Ada juga ya? Saya ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Kemudian ini ada wayang Mimi Ferry. Mimi Ferry. Ampun ya Allah. Sahur. Ini biasanya keluar kalau Ramadan nih. Gunting karena siapa nih? Galuh. Panji kayaknya. Ya ini strategi kita sih Kang, supaya seni tradisi itu tidak dianggap kolot, bahwa seniman itu juga tetap berupaya untuk mendekatkan diri kepada generasi muda sih. Tinggal generasi mudanya mau mendekat ke kita enggak? Mau dong harusnya. Harus mau. Iya. Ini kan lagi nih. Iya. Insya Allah ya, maksudnya para subscriber kita, para followers kita itu orang-orang baik ya. Di dalam mereka sangat banyak sekali antusias dengan apa yang memang namanya budaya dan juga kesenian. Betul. Saya yakin teman-teman di rumah atau dimanapun juga yang saya wakili di sini, ini ada yang pengen nanya nih tentang apapun terkait seni budaya Indonesia dan Indonesia sendiri. Silahkan komen di bawah. Dan kalian bisa nanya apapun dan semoga nanti kita bisa kesini lagi, bertanya lagi sama dari langsung ya dulu gitu. Kalau Habib Hasan gimana nih dengan di Indonesia ada sejarah gitu kan, Islam itu dibawa oleh para wali songo dahulu dengan menggunakan budaya, itu gimana menurut kamu? Keren ya? Keren ya. Kamu juga suka ya itu budaya ini? Kemajuan gitu. Alhamdulillah. Ini ada wayang cepak Kang. Saya ambil ya. Untuk kepalanya ini kan yang paling ikonik di wayang golek cepak adalah tokoh wayang jenis Panji. Namanya Panji juga Bang. Sama-sama gue sih. Iya, tapi ini putih. Ini kan agak putih. Gue putih Bang. Oh iya situnya. Wayang cepak itu dari sini kan. Ini bentuknya papak. Papak itu iya. Iya makanya. Ibaran nggak lihat?
Ini tuh ikat. Oh ikat. Ini kan benar-benar seperti ini. Jadi wayang cepak itu dalam suatu versi ya, itu dikembangkan oleh Sunan Kudus. Kalau wayang Purwa itu kan kayak Garut Kaca itu tokohnya ya seperti itu. Bentuk wayangnya juga seperti itu kan. Tapi kalau Sunan Kudus mengembangkan wayang cepak itu menciptakan karakter atau sifat. Nah, contoh wayang Panji ini karakternya halus, sakti, terus tutur katanya juga pelan. Jadi menciptakannya sifat. Nah, jenis wayang Panji ini bisa bernama siapa saja tergantung pada ceritanya. Ini bisa namanya Jaka Sabar, bisa namanya Arya Terung, bisa. Meskipun wayangnya satu namanya bisa macam-macam tergantung ceritanya. Ada lagi wayang setra, Bib, yang ini Bib. Nah, ini wayang, ini jenis wayang setra. Panji bukan. Kalau Panji mukanya putih. Kalau setra mukanya merah. Setra mukanya merah dan dangak. Kayak Galuh. Nah, iya. Kalau wayang setra ini lebih energik orangnya. Lakon yang setra ini lebih ceroboh. Gue banget sih. Ini kesatria juga. Ini kan bentuk wayang juga bisa mempengaruhi karakter kan. Ini kan dangak ya. Dangak itu kan lebih kayak sombong sedikit. Kalau Panji kan ini tuh temungkul atau nunduk. Iya, lebih kalem. Nah, di wayang kulit itu juga ada yang namanya wayang Panji kan. Nah, dalam satu versi itu saya konsultasi sama teman dalam juga. Panji itu punya kitab. Ceritanya tentang kisah cinta pokoknya. Itu asli punya Nusantara kan. Kisahnya tentang kisah asmara Panji Asmara Bangun dengan Dewi Sekartaji kalau nggak salah. Memang asli Nusantara kan katanya kan. Kalau Ramayana Mahabharata kan ada India-Indianya nih. Ada di Solo ada teman-teman Kedaton Ati namanya. Itu yang memang lagi concern di wayang Panji. Bahkan kemarin hari wayang dunia kemarin, satu hari itu khusus untuk menampilkan wayang Panji. Dan Panji itu memang satu nama yang istimewa sih. Anak saya juga saya namani Panji. Asli nih, Ki? Iya, asli. Panji sendiri artinya apa kalau dari sisi budaya kita? Kalau Panji itu kan ada yang bilang bendera. Iya, makanya itu lambang, simbol perjuangan sih yang kalau saya bilang kalau Panji itu. Makanya bangsa ini kan memang gede bukan karena bermalas-malasan, tapi karena perjuangan dan tumpah darah banyak orang. Makanya kita punya bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu bersyukur sekali. Kita Indonesia itu bangsa yang besar, sukunya banyak, tapi bisa tetap menjadi satu, itu luar biasa. Dan kita itu agamanya ada banyak dan bisa berdampingan dengan rukun, itu yang istimewa. Nah, itu pasti jasa tatanan pikiran-pikiran dari leluhur-leluhur kita kan, yang nggak boleh kita lupakan begitu saja. Nguri-nguri kebudayaan itu tidak harus menjadi dalang, tidak harus menjadi sinden, tidak harus menjadi seniman. Dengan nonton wayang, dengan nanggap wayang itu juga melestarikan kebudayaan. Saya itu membimbing sekitar hampir 30 skripsi dan tesis kan terkait wayang kan. Iya. Pertanyaan langganan, Mas, gimana caranya supaya wayang itu dicintai generasi penerus? Saya balik pertanyaannya. Kamu sudah melakukan apa untuk kebudayaan? Saya balikan lagi pertanyaannya. Ya, makanya dengan kayak gini kan juga sudah melakukan sesuatu. Kamu dengan mengangkat skripsi kebudayaan wayang seperti ini juga mengangkat kebudayaan. Dalam seniman-seniman tradisi itu selalu berinovasi kan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Tinggal teman-teman yang di rumah mau bagaimana terhadap kebudayaan ini. Jangan sampai ketika katakanlah wayang kemarin yang isunya mau dimusnahkan itu, yang disuruh dimusnahkan, viralnya cuma gara-gara itu. Setelah itu selesai, udah gak ada pembahasan tentang wayang lagi. Wayang akan musnah dengan sendirinya kalau kita nggak mau membahasnya, kalau kita nggak mau nguri-nguri. Oke, sukses buat abangku tercinta, sukses buat adikku tercinta ya. Semoga sehat semuanya, amin, semoga panjang umur, banyak rezeki. Amin. Ikutin vlog kali ini, kita cuma ngobrol tapi ilmu isinya padat banget ilmunya. Semoga kalian dapat ilmu baru, paham baru, dan alhamdulillah kalian juga bisa mencintai Indonesia dan bangsanya yang luar biasa ini. Assalamualaikum, salam lestari, salam budaya, sampurasun. Haji Petualang pamit.